Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Kemarin kita menjelaskan tentang hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah sampai di penjelasan tentang, kita sudah jelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini seperti yang kita sudah jelaskan bahwa Jibril datang mengajarkan para sahabat tentang ilmu din, tentang agama Islam. Kemudian sampai kepada penjelasan tentang ihsan. Maka Jibril berkata, "Fa'akhbirni anil ihsan." Maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maknanya, akhbirni an syai'in akhassi bil ihsan. Yaitu kabarkan kepadaku tentang a'la maratibil ihsan. Tentang puncak daripada tingkatan ihsan. Puncak daripada tingkatan ihsan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Qal anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anta budallaha ka'annaka tarah." Yaitu ketika engkau menyembah Allah, dan puncak engkau menyembah Allah itu seperti engkau melihat Allah. Artinya engkau akan melaksanakan ibadah itu sebagai sebaik-baiknya. Contoh misalnya, jika seorang hamba bekerja, di depan tuannya. Jika seorang hamba bekerja di depan tuannya. Hamba sahaya maksudnya. Ini contoh. Tentu kalau dia bekerja di depan tuannya, tentu dia akan melakukan pekerjaan tersebut, mengerjakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi seorang hamba ketika beribadah kepada Allah, fahariyun, maka lebih layak untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Ketika menyembah Allah yang tidak serupa dengan sesuatu apapun, tentu dia akan melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu maknanya. Dia akan melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang fa in lam takun tarahu. Kalau seandainya engkau tidak melihatnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala la yura fid dunya bil ainil faniyah. Bahwa Allah taala tidak dilihat di dunia dengan mata yang fana. Artinya di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Adapun Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Nah, jadi fa in lam takun tarahu, kalau seandainya engkau tidak bisa melihat, fa innahu yarak, ai la tagful annallaha yarak. Artinya jangan sampai engkau lupa
bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan. Allah Maha melihat keadaan. Itu maknanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat keadaanmu. Itu makna fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ai la taghful annallaha yarak. Yaitu jangan engkau lupa, jangan engkau lalai bahwa Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat keadaanmu. Qal, maka Jibril berkata, fa akhbirni anis sa'ah. Maka kabarkan kepadaku tentang sa'ah. As-sa'ah bima'na awwali yaumil qiyamah. Ai wuku'i awwali yaumil qiyamah. Yaitu kabarkan kepadaku tentang kapan terjadinya awal hari kiamat. Ini maknanya. Kapan terjadinya awal hari kiamat. As-sa'ah di sini yang dimaksud apa? Wuku'i awwali yaumil qiyamah. Yang dimaksud yaitu kapan terjadinya awal hari kiamat. Bukan yang dimaksud yaitu sa'ah, yaitu jam yang berlalu, yaitu 12 jam, 24 jam. Ya, bukan maksudnya. Tapi sa'ah dengan makna awal, wuku'i awwali yaumil qiyamah, yaitu pertama kali hari kiamat. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha, yaitu tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang menanyakan. Artinya apa? Rasulullah bisa saja langsung menjawab la a'lam. Rasulullah bisa saja langsung menjawab saya tidak tahu. Tapi kenapa Rasulullah menjelaskan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il? Bahwa orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya Rasulullah ingin menjelaskan bahwa pengetahuan kita tentang hari kiamat itu sama. Tidak ada yang tahu tentang terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu tentang terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah sendiri yang merupakan makhluk Allah yang paling mulia tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat. Jadi jawaban Nabi ini mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah mengatakan bahwa rata kita ini, itu rata maksudnya kita dalam derajat yang sama dalam ketidaktahuan tentang terjadinya hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka Jibril berkata, maka kabarkan kepadaku tentang amaratiha, tentang tanda-tanda daripada hari kiamat tersebut. Apa tanda-tanda daripada hari kiamat tersebut? Jibril bertanya. Qal, maka Rasulullah bersabda, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu, al-amah yaitu budak. Budak di sini mencakup budak laki-laki dan perempuan. Antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Nah, ulama di sini berbeda pendapat dalam penafsirannya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud yaitu ketika seorang budak melahirkan anaknya, bahwa nanti salah satu tanda hari kiamat itu yaitu akan banyak penaklukan oleh kaum muslimin. Akan banyak penaklukan oleh kaum muslimin. Kemudian karena banyak penaklukan oleh kaum muslimin, maka apa? Maka akan semakin banyak juga budak. Semakin banyak budak. Maka kaum muslimin yang ketika seorang budak itu hukumnya apa? Boleh
digauli oleh tuannya. Maka apa yang terjadi ketika budak tersebut mempunyai anak? Anak tersebut dinisbatkan kepada sayyid, kepada tuan daripada budak tersebut. Anak tersebut dinisbatkan kepada tuan daripada budak tersebut. Artinya apa? Budak tersebut melahirkan anaknya, yang mana anak tersebut adalah tuannya. Artinya hukum daripada anak tersebut merdeka. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada ayahnya. Sebagian ulama mengatakan maknanya bukan itu, akan tetapi maksud daripada antalidal amatu rabbataha, yaitu sebagian ulama mengatakan yaitu antaksural uquq, yaitu semakin banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Semakin banyak durhaka kepada orang tua. Maka seakan-akan orang tua tersebut bagaikan budak bagi anaknya tersebut. Karena kedurhakaan anak tersebut kepada orang tuanya. Jadi salah satu tanda hari kiamat menurut penafsiran sebagian ulama, antalidal amatu rabbataha, mereka memaknai dengan apa? Antak sural uquq lil walidain, yaitu semakin banyaknya apa? Semakin banyaknya orang-orang, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka karena kedurhakaannya anak tersebut kepada orang tua mereka, maka seakan-akan orang tuanya itu bagaikan budak mereka. Jadi anak-anak itu seperti tuan daripada orang-orang tua tersebut. Kemudian Nabi mengatakan wa antaral hufata, al-hufat maknanya orang-orang yang tidak memakai alas kaki ketika mereka berjalan. Al-hufat artinya orang-orang yang tidak memakai alas kaki dalam berjalan. Yaitu ketika engkau melihat hufat. Hufat apa maknanya? Orang-orang yang tidak memakai alas kaki dalam berjalan. Al-urat yaitu yang tidak memakai pakaian karena fakir, karena miskin. Al-urat artinya karena kekurangan pakaian mereka kadang tidak memakai baju. Ya. Al-alah. Al-alah itu jamak dari kalimat al-ail, yaitu al-fakir, yaitu para fukara, para fakir. Para fukara, yaitu orang-orang fukara. Yaitu ketika engkau melihat hufat, yaitu orang yang tidak memakai alas kaki dulu, kemudian yang tidak memakai baju karena miskin dan fakir. Ria asyah, yang kerja mereka yaitu ru'atul ganam, yaitu orang-orang yang mengembala kambing. Yang mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Maka mereka saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Ya, keadaan terbalik. Dahulu orang-orang yang hidup, orang-orang Badiah di negeri Arab sana, yang hidup di padang pasir, ya, hidup berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka hidup dalam keadaan berkemah. Sekarang mereka adalah orang-orang yang saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Dalam meninggikan bangunan. Terkadang misalnya ada orang yang dia membangun bangunan 200 hasta. Yang satu tambah 250. Yang satu tambah 300 hasta. Dan begitu seterusnya. Saling berlomba. Bahkan ada puncak di negeri Arab itu apa? Puncak apa namanya itu? Bangunan tertinggi ya. Nah ini salah satu tanda-tanda daripada hari kiamat. Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya meninggikan bangunan, ketika seseorang membangun bangunan dan meninggikan bangunan tersebut tanpa hajah, itu bukan sesuatu yang terpuji dalam syariat. Jadi kalau ada orang yang meninggikan bangunan tanpa hajat, tanpa keperluan,
Pada dasarnya apa hukumnya? Bukan sesuatu yang terpuji dalam agama. Qal summan talak. Kemudian pergilah orang tersebut. Falabithtu maliya. Yaitu saya dalam waktu gairu qasir. Yaitu bukan waktu yang pendek. Falabithtu maliya. Maka saya setelah beberapa hari, dalam sebagian riwayat malian, fi ba'di riwayat falabithtu thalatha ayyam. Maka saya setelah 3 hari, kemungkinan ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar karena waktu setelah laki-laki tersebut pergi, maka Sayyidina Umar pun pergi. Dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mencari orang tersebut. Yang orang asing tersebut disuruh sama Nabi untuk mencari orang tersebut. Tapi Sayyidina Umar tidak ada di tempat sudah. Tapi orang laki-laki tersebut pergi juga. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mencari orang tersebut pada waktu laki-laki itu pergi. Maka para sahabat mengatakan, ma wajadnahu ya Rasulullah. Kami tidak mendapatinya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah kepada para sahabat, sesungguhnya itu adalah Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, oleh karena itu, karena Sayyidina Umar setelah laki-laki itu pergi, Sayyidina Umar juga pergi. Maka setelah 3 hari bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya? Qultu, maka Sayyidina Umar mengatakan, wa Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul Nabi Muhammad yang mengetahui. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi ini maksud daripada hadis tersebut. Kemudian yang menjadi penjelasan di sini bahwa telah sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah al-asyairah wal maturidiyah bahwa tidak sah Islam kecuali dengan iman, dan tidak sah iman kecuali dengan Islam. Ya, tidak sah Islam kecuali dengan iman, dan tidak sah suatu iman kecuali dengan Islam. Maka iman dan Islam kazahri ma'al batin, seperti punggung dan perut yang saling bersatu. Jadi bukan sesuatu yang berbeda, bahwa ada Islam, ada iman sendiri. Tidak, dia muslim dan dia mukmin, seperti itu. Dia muslim dan dia juga mukmin. Nah, insyaallah hadis yang ketiga kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Alhamdulillah, kalau jelas semua. Ya, anak dari budak tersebut berstatus merdeka, iya. Jadi kalau ada orang anak ya yang lahir dari budak, yang mana budak tersebut terjadi hubungan badan dengan tuannya, maka budak tersebut hamil. Nah, punya anak, apa hukum anak tersebut? Dia merdeka statusnya, bukan budak. Walaupun ibunya adalah budak. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Amin wa fikum.
semuanya. Semoga dimudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Saya izin keluar.